Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru dan rekan-rekan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan yang akan dipersembahkan oleh calon guru penggerak rekan kami Eni Sumarwati SPD SD. Perkenalkan, nama saya Puji Harini NPD selaku moderator acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak dari SDN 4 Ketro, Kecamatan Tulangan. Acara yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala SDN 4 Ketro, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Pacitan. Yang kedua, penampilan sosialisasi diseminasi budaya positif oleh Saudara Eni Sumarwati SPD, dan berikutnya penutup kepada Bapak Kepala SDN 4 Ketro, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Pacitan, Bapak Sukardi SPD. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik terhormat yang saya hormati, serta Ibu Eni Sumarwati, calon guru penggerak yang saya banggakan. Kali pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadiran Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan rahmat tema hidayah seterusnya kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, bisa bersosialisasi, bisa saling belajar tanpa ada suatu apapun. Salam serta salam adalah tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, bahwa kita semua dari zaman Jahiliyah, dari zaman Islamiyah dan perantara agama Islam, semoga di yaumul kiamat nanti kita akan mendapat syafaat. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada pagi hari ini rekan kita satu SD ini sudah resmi menjadi calon guru penggerak, yang mana pada pagi hari ini akan mensosialisasikan yaitu masalah budaya positif, melaksanakan diseminasi budaya positif, yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, yang mana pada pagi hari ini kita semua bisa saling menimba ilmu, ya. Jadi dari Ibu Sumarwati, apa yang diperoleh dari kegiatan dari sekolah calon guru penggerak bisa ditularkan kepada Bapak Ibu guru semua, sehingga saya berharap untuk Bapak Ibu guru yang lain bisa mengikuti jejak Ibu Eni Sumarwati, yang selanjutnya bisa menjadi calon guru penggerak semua. Untuk itu saya tidak usah panjang lebar, silakan dari Ibu Sumarwati untuk melaksanakan tugasnya, melaksanakan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Sekian sambutan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang amanat yang beliau sampaikan dapat kita laksanakan. Yang berikutnya, sosialisasi diseminasi budaya
Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SD Negeri 4 Ketro, Bapak Sugandi SPD yang saya hormati, Bapak Ibu Guru pendidik kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, nikmat sehatnya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berwajah di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pertemuan kita kali ini insyaallah barokah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan syafaatnya kelak kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan ribuan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga pada saat ini saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan diseminasi budaya positif yang mana ini merupakan aksi nyata saya di modul 1.4. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa modul 1.4 itu merupakan modul yang terakhir di modul 1 yang telah kami tempuh mulai dari bulan Oktober kemarin hingga Januari, dan ternyata masih panjang perjalanan saya. Mohon doa dari Bapak Ibu semua serta dukungannya. Baik Bapak Ibu, tidak perlu panjang lebar apa yang saya sampaikan, kita langsung ke materi saja. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Awali semuanya dengan bismillah, salam dan bahagia, maka endingnya akan membahagiakan. Perkenalkan, yang gambar di samping itu saya sendiri, yang di tengah merupakan fasilitator saya, Bapak Haji Imam Wahyudi MPD dari Surabaya, dan yang di pinggir itu Ibu Sunarti SPD AUD merupakan pengajar praktik saya. Oke, coba buka. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa ada gambar tangan yang mengepal? Bayangkan, itu tangan-tangan Bapak Ibu semua. Ketika saya menyampaikan kepada Pak Wito, Pak Wit, silahkan dibuka kepalan tangan panjenengan. Apakah Pak Wit akan membukanya? Ya, buka. Iya. Oke. Selanjutnya, misalkan Pak Mas Dumi. Pak Mas Dumi, bukalah kepalan tangan panjenengan. Apakah Pak Mas Dumi akan membukanya? Ya. Baik, terima kasih. Filosofinya seperti ini Bapak Ibu ya. Bahwa pusat kontrol itu berada dalam diri kita masing-masing. Artinya, kita tidak bisa mengontrol orang lain, pun sebaliknya orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kok Pak Wit tangannya dibuka, itu bukan hanya semata-mata karena perintah saya, tapi memang Pak Wit ada keinginan untuk membukanya. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa mempengaruhi orang lain dan orang lain tidak bisa mempengaruhi kita. Oke. Perubahan paradigma dari kontrol atau teori pilihan, miskonsepsi teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu setuju? Bapak Ibu setuju? Tidak. Karena apa? Memang sering prakteknya seperti itu ya. Ketika kita membujuk, tapi endingnya gagal,
kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Artinya, jika kita ingin merubah sesuatu, maka rubahlah dari diri kita sendiri. Karena sekali lagi kita tidak bisa mengontrol orang lain dan orang lain pun tidak bisa mengontrol kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, cara pandang kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Jadi yang berubah itu diri kita sendiri, dimulai dari diri kita, bukan orang lain. Kita tidak akan pernah bisa merubah orang lain. Nah, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus dan respon. Stimulus itu apa Bapak Ibu? Iya, rangsangan. Kalau respon? Iya, reaksi yang dimunculkan. Stimulus dan responnya adalah kebutuhan kita sama. Padahal kebutuhan kita itu berbeda, samanya dengan anak didik kita. Kita mengajar satu kelas dengan cara yang sama dan itu saja. Padahal anak didik kita itu terdiri dari berbagai macam karakter yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama dan ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa, karena kita tidak bisa mempengaruhi orang lain. Yang kita bisa, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita hanya bisa mempengaruhinya dengan cara kita. Jadi kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, hanya mempengaruhi cara pandangnya saja. Tidak bisa mengubah orang lain. Orang lain bisa mengontrol saya? Tidak. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi sudah saya sampaikan, ketika dibujuk ternyata gagal, maka endingnya dipaksa, padahal itu tidak dibenarkan. Nah, kita sampai di budaya positif. Budaya positif ini ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol, restitusi dengan segitiga restitusi. Nah, sekarang sampai di makna disiplin positif. Ketika Bapak Ibu mendengarkan kata disiplin, apa yang berada di benak Ibu pandangan? Kata disiplin biasanya berkaitan erat dengan aturan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada sebuah peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sungguh-sungguh berbeda. Disiplin dan hukuman itu jauh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu merupakan alternatif terakhir dan bahkan sebaiknya tidak digunakan sama sekali. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri.
Tujuan disiplin positif. Menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, penanaman disiplin positif itu tidak membuat anak didik harus takut, tapi anak didik itu bisa menghargai, tahu cara menghargai dirinya sendiri dan tahu bagaimana cara menghargai orang lain. Ketika murid kita memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dirinya sendiri, maka motivasi tersebut akan berdampak jangka panjang. Jadi sampai besar pun anak didik akan tetap seperti itu, akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mulia. Ya, makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya untuk menjadi disiplin. Tetapi ketika kita gagal mendisiplinkan diri, maka pihak berwajiblah yang mendisiplinkan kita. Selanjutnya, definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Mardika iku jarwanya, nurana lepasing pamrih. Ing uga kuat kuwasa amandiri priyangga, yang artinya bahwa merdeka tidak saja bebas lepas seseorang dari kekuasaan orang lain, tetapi kuat dan mampu berdiri sendiri, dan juga tidak hanya terlepas dari perintah, tapi mampu memerintah diri sendiri. Nah, sekarang sampai di nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat umum dan lintas bahasa, regardless baik agama, ras, suku, dan lain-lain. Setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan. Seperti halnya anak-anak didik kita. Ketika anak didik kita melakukan suatu kesalahan, jangan langsung diberi hukuman. Jadi ditanyakan apa alasan dia untuk melakukan kesalahan tersebut. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah hafal, Pak? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Itu profil pelajar Pancasila. Sedangkan dari PYP, primary youth program, ada nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Selanjutnya 9 pilar karakter IHF, Indonesian Heritage Foundation. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, mandiri dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun serta dermawan. Selanjutnya, nilai kebajikan yang selanjutnya, keterampilan hidup. Keterampilan hidup ini mencakup dapat dipercaya. Jadi kalau orang sudah
Kita tidak bisa mengontrol orang lain pun tidak bisa mengontrol kita. Iya, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, empati. Empati ini yang sangat penting untuk kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nah, sekarang rangkuman dari nilai kebajikan tadi ada di kolom ini: peduli, rajin, integritas, rasa hormat, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, pengertian. Oke, sekarang sampai di teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori perilaku manusia menurut Dian Johnson. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini kalau hukuman, artinya motivasinya dari ekstrinsik, tidak berasal dari diri anak sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini ekstrinsik apa intrinsik, Bapak Ibu? Ekstrinsik, karena motivasinya dari luar. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ketika anak sudah memiliki motivasi ini, motivasi dari dalam diri sendiri, maka kita akan mudah menerapkan anak-anak. Nah, sekarang hukuman penghargaan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, hukuman kok penghargaan? Iya Bapak Ibu, sebenarnya penghargaan itu adalah hukuman untuk anak-anak. Karena apa? Ketika kita memberikan sesuatu kepada anak, memberikan imbalan kepada anak untuk melakukan sesuatu, maka secara tidak langsung sama halnya kita menganggap anak itu tidak bisa melakukannya tanpa imbalan. Itulah yang dimaksud hukuman penghargaan. Ini contoh kasusnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta Iva untuk ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Seno ini dibenarkan? Benar atau salah? Kurang tepat. Seharusnya tidak seperti itu. Harusnya menghargai anak-anak. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Karena sama halnya merendahkan Iva. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut penjelasan hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena hukuman itu bersifat mendadak atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu sudah terencana sebelumnya. Jadi akibat tidak melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan ini. Itu konsekuensi. Nah, sekarang hukuman
konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis. Nah sekarang kalau misalnya anak tidak memakai sepatu, kemudian bapak ibu guru menyuruh anak tersebut untuk tidak beralas kaki sama sekali, itu merupakan bagian dari hukuman atau bukan? Iya, hukuman. Meskipun tidak sakit, tapi hatinya yang sakit, hati mereka tergores. Sekarang konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, kembali lagi dihukum oleh penghargaan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita memberikan imbalan kepada anak untuk melakukan sesuatu, maka secara tidak langsung kita menganggap mereka tidak bisa melakukannya tanpa sebuah imbalan. Nah, disinilah dampak-dampak dari penghargaan. Mungkin Bapak Ibu baru menyadari dampak-dampak dari penghargaan itu ternyata banyak negatifnya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi begini, ketika ada penghargaan maka anak melakukannya, ketika tidak maka ya sudah. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan itu bersifat instan, tidak lama. Penghargaan merusak hubungan. Kenapa Bapak Ibu penghargaan bisa dikatakan merusak hubungan? Karena akan menimbulkan kesenjangan sosial. Mereka yang tidak dapat akan berpikir, aku kok orang boleh. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum, mengurangi motivasi dari dalam diri kita sendiri. Karena yang didapatkan adalah motivasi ekstrinsik, motivasi ketika mendapatkan penghargaan. Nah, untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak, maka berilah pengakuan yang khusus secara pribadi dan kepada semua murid. Beri mereka pengakuan secara konsisten atau istiqomah. Jadi hargai proses mereka, jangan hasilnya. Karena setiap anak itu memiliki proses masing-masing. Setiap anak itu unik, setiap anak itu memiliki keunikan sendiri-sendiri, jadi tidak sama. Nah, ini contoh ungkapan-ungkapan sebagai apresiasi untuk anak-anak. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali, Nak, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kudinganmu, Nak, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih, Nak, untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan. Memungut kertas yang berserakan ini tidak semua anak bisa melakukannya. Padahal ini hal-hal yang sangat sepele sekali. Tapi ini akibatnya akan luar biasa. Ketika anak sudah dibiasakan sejak dini untuk selalu disiplin terhadap tanggung jawabnya, maka sampai besar pun anak akan melakukannya. Hal ini sudah saya tanamkan pada anak saya saat kecil. Ketika dia makan jajan, bungkusnya jangan dibuang sembarangan. Jadi sampai sekolah minggu, sampai rumah, bungkus jajannya dibawa pulang. Jadi dalam tas itu banyak bungkus jajan. Itu hal sepele, tapi luar biasa dampaknya. Nah, sekarang restitusi. Apa yang dimaksud restitusi? Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dengan cara menstabilkan identitas. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
untuk mencari pemecahan masalah mereka. Nah, untuk hukuman, konsekuensi, restitusi, kita panennya di sini. Di situ ada identitas gagalnya 2, identitas gagalnya 1, identitas suksesnya 2, kontrol dari luar 2, kontrol dari diri sendiri 1. Menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, menghargai diri sendiri. Nah, sebagai guru, saya yakin Bapak Ibu termasuk saya sudah menjadi seorang guru yang sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman. Mungkin kalau sebagai manajer itu tingkatan yang paling tinggi. Tapi monggo kita berusaha untuk menjadikan kita sebagai pendidik, tapi posisinya sebagai manajer. Bagaimana nanti caranya kita buat bersama. Guru berbuat sebagai penghukum. Contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan ternyata menyindir ini juga termasuk menghukum. Guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Guru yang berperbuatan guru berceramah mengatakan ibu sangat kecewa pada kamu. Kalau sebagai teman membuatkan alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Tapi kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, ketika guru berkata sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukan itu, awas ya, itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali, ibu stres. Itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu nak. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah membantumu loh. Nah, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu tahu peraturannya apa? Nah, tapi kalau sebagai manajer berbeda. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahanmu. Nah, sekarang hasilnya, kalau kita sebagai penghukum, maka hasilnya anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Karena apa? Anak tidak ingin mendapatkan hukuman, jadi mencari cara agar lepas dari hukuman. Kalau pembuat orang merasa bersalah, maka hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong juga. Kalau sebagai teman, itu anak akan mengalami ketergantungan. Bu guru DPK kaya koncoku, nah saiki kok ngono tibake. Itu kalau sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, menyesuaikan diri. Bila diawasi akan menjadi baik, tapi jika tidak diawasi, ya sudah, maka dia akan seenaknya sendiri. Tapi kalau sebagai manajer akan menguatkan pribadinya, karena tadi dia memiliki motivasi dalam dirinya sendiri. Nah, kalau sebagai penghukum, maka murid akan biarkan saja, nanti marahnya juga hilang. Nah, anak kan tidak menghargai kita. Kalau membuat orang merasa bersalah, maafkan saya ya Bu. Kalau sebagai teman, nah ini, saya pikir Bapak Ibu guru itu teman saya, kok ternyata begitu. Kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Jadi kalau sebagai pemantau itu ya tadi, kalau diawasi dia akan berbuat
dirinya sendiri. Dampaknya kepada murid, kalau sebagai penghukum, maka murid akan mengulangi kesalahannya. Kalau membuat orang merasa bersalah, murid akan merasa direndahkan. Kalau sebagai teman, lemah, karena tergantung pada Bapak Ibu guru yang sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, menitik beratkan kepada sanksi. Jika sanksinya berat, maka akan segera dilakukan. Jika sanksinya ringan, maka dia akan seenaknya. Berbeda dengan guru yang memposisikan diri sebagai manajer, maka akan menghasilkan anak didik mampu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Nah, di sini budaya positif itu ada beberapa tahapan. Budaya positif itu diawali dari peraturan kelas dulu. Jadi di lingkungan kelas kita buat peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, maka akan menghasilkan lingkungan yang positif dan membudayakan kegiatan-kegiatan yang positif pula. Nah, ini contoh kemarin saya telah membuat kesepakatan kelas di kelas 4. Mohon maaf ini tidak di video, jadi hanya prosesnya. Anak-anak itu memaparkan apa yang diinginkan, kemudian satu demi satu masuk ke depan, kemudian nanti disimpulkan apa saja yang disepakati di kelas itu, kemudian kita sepakati bersama dan dijadikan kesepakatan kelas, kemudian dipasang di dinding kelas. Ini sudah saya lakukan 1 bulan yang lalu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu hanya memiliki 5 kebutuhan dasar: belonging, power, fun, freedom. Ketika manusia sudah memiliki ini, maka kebahagiaan itu ada dalam dirinya. 5 kebutuhan tersebut adalah kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Ketika kita sudah mendapatkan kasih sayang dari orang-orang di sekitar kita, ketika kita sudah memiliki kekuasaan, ketika kita sudah memiliki kesenangan, kita sudah memiliki kebebasan, kita bisa bertahan hidup. Lantas apalagi yang kita butuhkan? Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Oke, selanjutnya tadi sudah dibahas 5 posisi kontrol, restitusi, Dian Johnson. Tadi sudah saya sampaikan, guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan sebaik-baik posisi adalah sebagai manajer. Karena apa? Sebagai manajer kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri anak tersebut yang akan berdampak panjang. Jadi selamanya anak akan selalu berbuat baik. Nah, tujuan guru harus mempelajari 5 posisi kontrol. Jadi guru harus mempelajari 5 posisi kontrol tersebut sehingga guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang selama ini Bapak Ibu jalankan. Guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer minimal sebagai pemantau, tapi kalau bisa upayakan sebagai manajer. Guru dapat menganalisis serta secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri dan yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol tersebut. Jadi kita ada perlunya kita memberikan angket kepada anak-anak untuk mencari tahu apa sih yang diinginkan anak-anak, bagaimana sih anak-anak itu menginginkan kita untuk mengajarnya. Karena apa? Anak-anak itu kebutuhannya berbeda-beda. Ketika kita tahu apa yang diinginkan anak, maka kita
menjadi guru di posisi kontrol sebagai manajer, tapi tidak bisa diputar di sini. Sebenarnya ini video, kalau di laptop saya bisa diputar. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, saat anak melakukan kesalahan, kita akan menanyakan, kamu sedang apa? Selanjutnya, kenapa kamu tidak mengerjakannya? Pasti anak itu memiliki alasan-alasan tersendiri. Jadi jangan langsung ditunjukkan kesalahan anak itu. Jadi anak ditanyakan, apa kesalahanmu? Apakah kamu menyadari bahwa kamu sudah melanggar keyakinan kelas? Kalau sudah, apa yang kamu langgar? Nah, setelah itu kita tanya, dengan kejadian ini, untuk kedepannya apa yang akan kamu perbuat? Jadi anak akan tahu tanggung jawabnya. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sama yang tadi saya sampaikan, bahwa yang pertama menstabilkan identitas dengan cara menanyai anak, kenapa kamu melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tahu apa kesalahanmu hari ini. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah kamu tahu bahwa kamu sudah melanggar keyakinan? Selanjutnya, anak akan tahu tanggung jawabnya seperti apa ketika sudah melanggar keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau tindakan salah, menanyakan keinginan. Tujuan segitiga restitusi. Kenapa sih guru harus tahu segitiga restitusi? Agar guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif sekolah. Agar guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid-murid berdisiplin positif. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa disiplin itu bukan berarti harus menghukum, tidak. Antara disiplin dan hukuman itu sungguh jauh berbeda. Sekarang keyakinan. Kalau keyakinan itu bersifat lebih abstrak, berbeda dengan peraturan, berupa pernyataan-pernyataan yang umum, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam keyakinan itu, keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Keyakinan hendaknya tidak terlalu banyak, jadi mudah diingat. Kalau terlalu panjang, anak-anak akan lupa. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus sesuai dengan keadaan kelas masing-masing. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa anak-anak diminta untuk menyampaikan pendapatnya, apa yang mereka inginkan. Kemudian kita sepakati bagian mana yang kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan umum yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Jadi keyakinan kelas ini bisa ditulis, bisa tidak. Yang penting semua warga kelas itu sudah menyepakati. Tapi keyakinan kelas itu sifatnya tidak permanen, jadi bisa ditinjau ulang, bisa diubah, ditambah ataupun dikurang. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Seperti yang sudah saya sampaikan, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk bercurah pendapat, jadi menyampaikan pendapat masing-masing, mencatat semua masukan, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kalimat yang negatif misalnya, jangan berlari di kelas, jangan makan ataupun minum
di kelas. Kalau minum boleh deh, hanya saja jangan makan dan minum ketika saat berbuka. Seharusnya tidak seperti itu. Makanlah setelah istirahat. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, hindari kalimat-kalimat yang negatif. Nah, yang keempat, tinjau kembali curah pendapat yang sudah dilakukan. Keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelasnya. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang dan barang milik orang lain. Jadi anak-anak akan terbiasa cara meminjam bagaimana, mengembalikannya bagaimana. Kadang-kadang ini sebenarnya nggak sepele, tapi kadang anak-anak itu wis pinjam, alim balik ini di uncapne itu sebenarnya sangat tidak dibenarkan. Untuk bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini artinya anak-anak harus aktif mengikuti kegiatan di kelas, diterima dan dimiliki. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Ini saling menghargai. Nah, untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tampak sepertinya datang tepat waktu. Kalau tidak tampak sepertinya, sering hadir terlambat. Selanjutnya, menyapa teman dan guru setiap hari. Tak acuh kepada teman dan guru. Ketika ada guru yang datang, anak-anak pura-pura tidak tahu. Seharusnya ketika ada guru yang datang itu saling mengunjungi. Tapi kadang tidak semua anak seperti itu. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam. Tadi yang sudah saya sampaikan, kadang anak itu meminjam tapi mengembalikannya dengan cara dilempar. Ini hal sepele tapi dampaknya negatif sekali. Mengucapkan terima kasih. Untuk mengucapkan kata tolong, terima kasih, maaf, itu kalau tidak dibiasakan dari kecil susah. Sepele banget untuk kata terima kasih. Tapi kalau tidak ada motivasi dalam diri sendiri untuk menyampaikan terima kasih, tolong, maaf, apalagi kata maaf ya, sangat berat. Kadang anak itu sudah jelas-jelas melakukan kesalahan, tapi untuk minta maaf susah. Nah, ini tugas Bapak Ibu guru semua untuk membina anak didik kita agar menjadi anak didik yang baik dan berakhlakul karimah. Nah, terima kasih. Mungkin